Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran sirah kita di pelajaran sirah yang di kelas 7 ini. Nah, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan ya sekarang masuk di bab yang kelima, yaitu fase terakhir dari masa kenabian Rasulullah SAW di Mekah. Nah, barakallahu fikum. Setelah kemarin di fase yang pertama fase yang pertama di Mekah ya, menceritakan tentang bagaimana gangguan-gangguan dari kaum musyrikin Quraisy kepada dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para kaum muslimin. Nah, sekarang kita akan berlanjut pada fase terakhir dari masa kenabian di Mekah. Yang pertama adalah tentang sejarah dari Bai'at Aqabah, ya, dari Bai'at Aqabah. Jadi pada tahun ke-11 kenabian, pada musim haji datang 6 orang dari kabilah Khazraj, ya, dari Madinah, ya, datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan diri masuk Islam, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menemui mereka, ya, kemudian membaiat mereka, ya. Kemudian mereka dari 6 orang ini kembali ke Madinah untuk mendakwai kaumnya, ya, untuk menyebarkan Islam di Madinah. Nah, kemudian setelah itu pada tahun ke-12 kenabian, ya, datang ke Mekah 12 orang laki-laki dari Madinah untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Jadi baiat itu janji setia, ya, untuk mendengar dan taat. Ya, jadi tadi awalnya dari 6 orang, kemudian mereka dakwai keluarganya, kemudian setelah itu 1 tahun kemudian, ya, datang kembali ke Mekah menjadi 12 orang laki-laki, ya, menghadap Nabi Muhammad SAW untuk berbaiat. Baik. Kemudian Rasul SAW, ya, setelah tadi menerima 12 orang laki-laki dari Madinah, ya, kemudian setelah menerima baiatnya, Rasulullah SAW mengutus sahabat yang mulia yaitu Mus'ab bin Umair untuk berdakwah bersama mereka di Madinah, ya. Maka mereka pun berdakwah di Madinah, ya, untuk menyebarkan Islam di Madinah. Ya, kemudian masuk Islam diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'ad, yaitu pembesar dari kabilah Aus. Ya, akhirnya ya sebagian besar dari kabilah Aus pun masuk Islam, ya, dengan perantara dari pembesarnya yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ini dari baiat Aqabah yang pertama, ya, 12 orang Yasrib. Yasrib itu nama sebelum Madinah. Jadi awalnya Madinah itu namanya adalah Yasrib. Nanti setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, kemudian mengganti nama Yasrib menjadi Madinah. Nah, ini bisa kalian baca sendiri, ya, dari 6 sahabat Khosrot pertama masuk Islam di Madinah, ya, untuk berdakwah. Setelah itu mendapat tugas untuk berdakwah. Kemudian setelah itu menjadi 12 orang. Ya, 10 orang Khosroj, termasuk 5 sahabat dari suku Khosroj. Ya, di antaranya ada Jabir bin Abdillah, dan yang lainnya. Kemudian isi dari perjanjian Aqabah yang pertama adalah mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menyatakan rela berkorban dengan harta dan jiwa mereka untuk membela Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya dari isi dari perjanjian Aqabah yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk di baiat Aqabah yang kedua, ya. Setelah orang-orang yang berbaiat pada Aqabah yang pertama kembali ke Madinah dan berdakwah, ya, tentunya akan semakin banyak orang-orang dari penduduk Madinah yang masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian sebanyak 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, ya, dari muslimin Madinah datang, ya, ke Mekah untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, 2 wanita tersebut yaitu adalah Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi, ya.
yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menjumpai Rasulullah SAW di Aqabah pada suatu malam, ya di tengah malam. Yang waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang bersama dengan pamannya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang ketika itu beliau masih belum masuk Islam. Ya, nah setelah itu Rasulullah SAW bertemu dengan mereka dan menerima baiat mereka. Dan isi dari baiat Aqabah yang kedua adalah ya untuk rela, patuh dan taat ya, dalam keadaan apapun ya kepada Rasulullah SAW, kemudian untuk menafkahkan harta dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang, ya. Kemudian untuk selalu menyuruh pada yang ma'ruf ya, dan mencegah dari yang mungkar, dan selalu untuk mengatakan kebenaran demi mencari ridha Allah, ya tanpa rasa takut cercaan orang yang ingin mencerca, dan senantiasa untuk menolong dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diantara dari isi perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu kaum musyrikin Quraisy pun mendengar ya tentang baiat Aqabah 1 dan 2, dan mereka pun semakin melancarkan gangguan yang lebih besar kepada kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Muhammad SAW akhirnya mengizinkan ya setelah mendapatkan wahyu dari Allah, mengizinkan kaum muslimin yang masih di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak tersisa dari kaum muslimin di Mekah kecuali hanya Nabi, kemudian Abu Bakar. Ya, saja, dan kemudian juga ada Ali yang masih berada di Mekah. Sebagian besar sudah hijrah ke Madinah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah mengetahui orang-orang muslimin Mekah hijrah ke Madinah, maka orang-orang musyrikin Quraisy membuat makar ya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, membuat rencana rahasia. Di antara rencana tersebut adalah masing-masing kabilah untuk mengirimkan pemuda terbaiknya ya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian rencana tersebut diketahui oleh Nabi ya dengan perantara wahyu, maka beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah telah mengizinkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, Abu Bakar pun sangat senang ya, sampai menangis karena senangnya karena berkesempatan untuk menemui Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Nah, kemudian ketika waktu hijrah tiba, maka Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau, ya, untuk menggantikan tempat tidur beliau. Karena apa? Karena rumah Nabi Muhammad SAW itu dijaga oleh para pemuda yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, beliau menaburkan debu kepada para pemuda yang berniat membunuh beliau, sehingga dengan izin Allah mereka tidak bisa melihat Nabi ketika keluar dari rumahnya. Ya, sehingga mereka yang ingin membunuh Nabi itu tidak tahu Nabi Muhammad SAW sudah keluar dari rumahnya. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW keluar, kemudian ada seorang laki-laki yang lewat kepada para pemuda tersebut yang mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah keluar dari rumahnya. Mereka pun terkejut, ya. Terkejut kenapa mereka tidak bisa melihat. Kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW dan mendapati yang tidur di kamar Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka merasa kecewa ya terhadap kejadian tersebut. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW pun selamat dari pembunuhan tersebut. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar pun hijrah ke Madinah ya bersama dengan Abu Bakar ya. Kemudian selama 3 hari beliau berdua tinggal di Gua Sur ya untuk menghindari kejaran dari orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, ini dari Gua Sur ya yang terletak di Jabal Sur ya, di Gunung Sur juga. Nah, yang memandu jalan adalah Abdullah bin Harikiyat ya. Kemudian yang menyuplai makanan ya selama 3 hari tersebut adalah Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar itu Asma. Sehingga beliau radhiyallahu anha diberi gelar ya Dzatu
iqatain, ya, atau yang pemilik dua ikat pinggang, karena dua ikat pinggang tersebut digunakan oleh beliau untuk uh, sebagai wadah makanan untuk ayahanda dan juga Nabi yang mulia. Nah, kemudian yang menyampaikan berita ya adalah Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar, ya, anaknya Abu Bakar yang laki-laki. Ini yang istilahnya yang menyampaikan berita dari Mekah, keadaannya bagaimana begitu. Ini keutamaan dari keluarga Abu Bakar, ya. Masya Allah, dari anak-anaknya membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah kaum musyrikin Quraisy, ya, merasa kesal tidak bisa menemukan Nabi Muhammad SAW, mereka pun berupaya untuk bagaimana menemukan Nabi Muhammad SAW dengan cara, ya, mengadakan sayembara. Ya, barang siapa yang bisa menyerahkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup ataupun mati, maka hadiahnya adalah diberinya 100 ekor unta. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di antara, ya, orang yang mengikuti sayembara tersebut adalah Suraqah bin Malik. Nah, Suraqah bin Malik ini, ya, berhasil, ya, menemui Nabi Muhammad SAW, ya, tetapi, ya, Nabi Muhammad SAW bisa melepaskan dari kejaran Suraqah, ya. Antum bisa baca kisahnya di halaman 76, ya. Ketika kuda Suraqah hampir mendekati Rasul SAW, maka Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar menenggelamkan kaki kudanya ke tanah. Dan benar, ya, ketika sudah dekat, kaki kuda Suraqah pun tenggelam di tanah ini berulang kali, sehingga Suraqah pun mengetahui bahwa kejadian tersebut disebabkan karena doa dari Rasul SAW. Nah, sehingga beliau pun tidak meneruskan untuk mengejar Rasul SAW. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, ya, dan kemudian nanti akhirnya beliau bersama Abu Bakar pun selamat tiba di Madinah. Nah, barakallahu fikum. Ini dari fase terakhir kenabian di Mekah. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita ambil ibrahnya bersama-sama. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.